Nah, boleh dong dikasih contoh mungkin ya sedikit ke Sobat Teknokrat bahasa yang bahasa Korea mungkin ya, karena sekarang kan banyak Lagi banget booming. generasi milenial yang lagi suka banget dan terkira-gila sama kulturnya Korea ya. Udah ada yang Iya. nyebut tuh annyeonghaseyo. Boleh dong Oke. dicobain. boleh. 안녕하세요 여러분. 저는 피나입니다. 전 인도네시아 와서 왔어요. 나는 한국어를 공부했어. 그리고 나는 한국어를 좋아해요. 만나서 반가워요. 안녕. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan bareng sama Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Seperti biasa, kalau udah ketemu sama Kak Astri, kita bakalan ngobrol sama bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelumnya, Kak Astri mau selalu ingatkan juga, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya dengan menerapkan 6M. Untuk kalian yang belum vaksin, ayo cepetan, kita buruan vaksin biar membantu pemerintah agar si coronavirus ini segera lenyap dari muka bumi ini ya. Nah, kali ini Kak Astri kedatangan salah seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, wanita cantik yang sebentar lagi bakalan berangkat ke Amerika Serikat. Wah, kok bisa ya? Penasaran? Jangan kemana-mana untuk kalian semua. Kita hari ini live seperti biasa di Instagram Teknokrat. Yang belum join bisa langsung join. Dan juga untuk kalian semua yang penasaran, mau tanya-tanya kok bisa sih seorang bintang tamu kita ini bisa berangkat ke Amerika Serikat, langsung aja komen di bawah ini ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kenalan sama bintang tamu kita. Ada Vina Kurota Akyuningrum. Halo Vina. Halo Mbak Astri. Halo, apa kabar Vina? Alhamdulillah baik Mbak Astri. Alhamdulillah baik saya. Terima kasih banyak sudah datang ke podcast Teknokrat pagi hari ini. Kita pagi banget ya syutingnya. Iya. Dan boleh dulu kenalan dulu sama Sobat Teknokrat di rumah, dari mulai kesibukan Vina sekarang lagi apa, terus jurusannya juga apa Sobat Teknokrat. Iya, terima kasih Mbak Astri. Jadi Vina sekarang sibuk kuliah, ikut UKM, kegiatan volunteer juga. Dan Vina adalah mahasiswi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2019. Oke, luar biasa banget. Jurusannya adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris ya. Dan FYI juga nih Sobat Teknokrat yang di rumah, Vina ini juga merupakan salah seorang mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ya, angkatan 2019. Karena prestasinya akhirnya dia bisa terpilih dan juga menjadi salah satu penerima beasiswa. Untuk kalian yang di rumah yang mau dapat beasiswa seperti Kak Vina dan bisa menghasilkan banyak sekali prestasi, juga bisa nih untuk ikutan beasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia di tahun 2022. Nah, Kak Asri mau mau tanya-tanya dulu nih sebelumnya ya. Sambil kita nunggu-nunggu nih, banyak banget yang udah gabung. Kalau misalnya kalian mau tanya, bisa langsung aja cek di kolom komentar. Dari Vina dulu, kalau dulu waktu SMA-nya atau SMK dari jurusan apa nih? Vina dulu dari jurusan IPA. Dari jurusan IPA. SMA-nya di mana? Di SMA Negeri 1 Sukau, Lampung Barat. Oh, Mbak. jauh banget Lampung Barat ya. Kak Asri juga pernah ke sana ya. Untuk sekarang mau tanya kenapa sih kok akhirnya bisa memilih bahasa Inggris? Mau kuliah di S1 Pendidikan Bahasa Inggris, apakah dari dulu cita-citanya menjadi seorang guru atau gimana? Jadi kakek Vina itu guru dan Oke. Vina itu suka banget ngeliatin cara kakek ngajar. Oh gitu. Karena kebetulan kakek juga jago bahasa Inggris, Vina juga terinspirasi nih untuk belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Dan juga dari SD Vina tuh pengen banget keluar negeri. Tapi kalau keluar negeri nggak bisa bahasa Inggris kayaknya kurang seru ya Iya Mbak. bener banget ya. Jadi Vina tuh belajar bahasa Inggris, kursus juga di Ranau English Course. Terus juga Vina mulai ikut lomba-lomba speech dari SMP, terus SMA juga udah mulai aktif banget. Jadi Vina suka banget sih bahasa Inggris. Oke, jadi memang basic awalnya karena background dari keluarganya pun sudah menyukai bahasa Inggris. Kakek juga merupakan salah seorang pengajar ya, guru gitu. Akhirnya milih untuk melanjutkan cita-cita juga ya. Betul sekali. Oke, kalau sekarang semester ke 5. semester 5. Nah, Kasih juga mau tanya, kenapa sih akhirnya bisa mengikuti program beasiswa bidik misi? Karena kan kita tahu ya program beasiswa bidik misi juga merupakan salah satu program pemerintah yang digalakkan pemerintah. Terus juga memang harus berprestasi. Dari prestasi itu akhirnya Vina berani nih untuk coba ikut program dan alhamdulillahnya diterima. Boleh dong diceritain sama Sobat Teknokrat perjalanan awalnya, gimana akhirnya mengikutkan diri ke dalam program beasiswa ini? Iya, jadi Vina itu anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi kalau Vina mikir kalau Vina beasiswanya nggak dapet, Vina akan membuat adik-adik Vina tuh
terbengkalai untuk biaya pendidikan. Oke. Jadi Vina berusaha dari SMA emang udah ngejar untuk dapat beasiswa bidik misi, Mbak. Dan juga Vina dapat informasinya itu dari grup WhatsApp dari kursusan Vina. Oke. Dan kebetulan Vina emang bener-bener butuh banget. Vina coba nih untuk daftar di Teknokrat. Karena Vina lihat Teknokrat ini adalah salah satu kampus yang mendukung mahasiswanya untuk berprestasi. Dan kebetulan Vina juga emang suka banget ikut lomba dan kegiatan, jadi Vina rasa Teknokrat adalah salah satu kampus yang mendukung Vina. Oke. Vina daftar di Teknokrat dan alhamdulillah diterima, Mbak. Nah, untuk tahapannya nih, kita mau cerita juga, mungkin Sobat Teknokrat di rumah juga yang adik-adik calon penerusnya nih, mau juga nih daftar di Teknokrat, proses pemilihannya seperti apa sih yang Vina ikuti dari mulai awal pendaftarannya sampai akhirnya diterima? Jadi Vina prosesnya itu dokumen dulu, jadi persiapan dokumen bidik misi itu lumayan banyak ya, Mbak, Lumayan ya. banyak. Mulai dari surat rekomendasi dari sekolah, terus juga dari kepala desa dan banyak lainnya. Dan setelah dokumen lolos, terus tes TPA dan juga tes wawancara, baru kemudian ada branding prestasi dan sebagainya, baru diterima, Mbak. Oke, luar biasa banget ya. Sebelum kita lanjut nih, Kak Asri juga mau sapa-sapa dulu. Udah ada yang gabung nih di Teknokrat. Ada dari Kak Dery, terus juga ada Kak Mugi, ada Kak siapa lagi nih? Ada Kak Lili, ada Kak Tata dan lain sebagainya, masih banyak. Kak Uci juga udah ada nih di sini untuk kalian yang mau tanya-tanya sama Kak Vina seputar mulai dari kesibukannya, terus juga mungkin prestasi dan lain sebagainya, boleh langsung aja komen di kolom komentar. Nah, kalau untuk Kak Vina sendiri boleh dong dipromo juga Instagramnya. Mungkin siapa tahu nih Sobat Teknokrat yang di rumah pengen lebih dekat, lebih kenal, atau mungkin kenalan lebih jauh juga gitu. Boleh banget. Jadi Instagramnya Vina Kurota. By the way, Vina juga punya YouTube, Kak. Oke, boleh YouTube channelnya YouTube-nya apa? juga namanya Vina Kurota juga. Nah, kalau ngomong-ngomong YouTube nih, untuk YouTube-nya sendiri, konten apa sih yang Vina buat di dalamnya? Lebih ke bahasa Inggris, Kak. Oke, Jadi lebih Vina ke bahasa suka Inggris. share tentang speech, juga tentang tips-tips supaya kita lebih jago lagi ngomong bahasa Inggris, dan beberapa vlog kecil untuk kegiatan Vina sih, Kak. Oke, jadi lebih kepada konten pembelajaran buat ngajak generasi muda lebih cinta sama bahasa Inggris ya. Bener banget. Nah, kalau misalnya untuk vlog-vlog sehari-hari itu biasanya Vina ngebuatnya kontennya tuh berapa kali sih dalam seminggu atau sebulan? Apakah sudah ada di create gitu? Maksudnya satu bulan harus buat berapa konten atau ikut moodnya aja deh gitu? Kalau Vina nargetinnya 2 konten setiap minggu, Kak. Jadi konten minggu pertama biasanya speech, terus Oke. minggu kedua vlog, minggu ketiga speech lagi, minggu besoknya baru free biasanya. Jadi 1 bulan itu ada beberapa konten dalam YouTube Vina, Kak. Oke, jadi di mix ya antara konten yang tadi pembelajarannya ditambah juga konten yang vlog sehari-hari biar nggak terlalu membosankan mungkin ya Benar. untuk generasi sekarang, karena kan kalau misalnya generasi sekarang suka banget lebih melihat video ya ketimbang Betul. dengan audio. Nah, ngomongin soal prestasi nih, kan prestasinya banyak banget, tapi sebelumnya Kak Asri juga mau tanya, Vina ini aktif nggak sih di kegiatan organisasi, baik itu di kampus ataupun di luar kampus? Kebetulan Vina juga suka banget ikut organisasi, jadi Vina aktif di beberapa organisasi. Kalau di kampus Vina ikut Teknokrat English Club dan Oke. juga Ukmi Ar-Rahman. Kalau di luar kampus Vina ikut kegiatan IKAM Lampung Barat dan juga ada kegiatan Duta Bahasa Provinsi Lampung namanya Ikadubas. Teman-teman bisa follow Instagram Ikadubas untuk tahu lebih banyak tentang bahasa. Oke, kalau misalnya dari materi kuliah nih atau mungkin dari mata kuliah, dari semester 1 sampai semester 5 sudah Vina jalanin ya. Ada nggak sih mata kuliah yang Vina rasa kayaknya suka banget nih atau sangat mendukung? Apalagi setahu Kak Asri, Vina juga sekarang sudah mulai ngajar juga ya, baik itu di TK, di SD, dan sekarang juga ada di English course, bener ya? Betul. Nah, mata kuliah apa sih yang kira-kira mendukung Vina untuk akhirnya bisa ngikutin pembelajaran itu dan juga akhirnya sangat berguna banget nih pada saat si Vina mulai ngajar? Vina punya mata kuliah favorit Iya. di kampus yaitu speaking, Kak. Speaking. Jadi Vina suka banget mata kuliah speaking karena kita mulai dari presentasi, terus juga impromptu speech, dan juga dikasih beberapa trik supaya kita
lancar kalau ngomong di depan, dan itu benar-benar berguna ketika Vina latihan untuk ngajar. Jadi Vina ikut volunteer kegiatan di TK, juga di SD, dan sekarang di English course, supaya Vina juga nanti ketika lulus jadi guru bisa mengajar dengan baik, Kak. Oke, jadinya seperti kayak praktisnya lah ya latihannya. Nah, kalau misalnya dari tadi kan Vina udah cerita dari background keluarganya memang suka banget bahasa Inggris. Pada saat Vina dari mulai SD sampai dengan SMK kan berarti SMA di Sukau ya? Iya, betul. Nah, untuk memantapkan lagi itu bahasa Inggrisnya, kalau misalnya pada saat sekolah dulu di sana latihannya sama siapa sih kalau mulai dari speakingnya, atau mungkin teman-temannya lingkungannya juga memang mendukung dan juga suka bahasa Inggris? Iya, jadi di Lampung Barat, khususnya di daerah Lombok dan juga Ranau, seputaran antara Kabupaten Lampung Barat dan Oku Selatan, Iya. itu ada satu kursusan namanya English Course. Jadi Ranau English Course itu adalah satu-satunya kursusan di sana. Siswanya itu ada lebih dari 500 orang. Wow, Mbak. banyak banget ya, 500. Dan satu kelas itu ada 50 orang. Jadi Oke. benar-benar luas banget. Dan di sana Vina benar-benar ketemu banyak orang yang pintar-pintar dari sekolahnya masing-masing. Oke. Jadi juara umum, terus juga juara kelas selalu ada di sana. Jadi Vina udah merasa bahwa oh kalau Vina nggak belajar, Vina nggak bisa nih. Jadi kalau Vina belajar, Vina pasti bisa. Akhirnya Vina terus belajar, dan juga Vina selalu nempelin sticky notes gitu di dinding-dinding kamar supaya Vina lebih latihan lagi, Kak. Jadi sebelum berangkat sekolah, Vina biasanya sempetin waktu 5 menit untuk speaking di depan cermin. Dan juga kalau di kursusan Vina, kita dilatih untuk impromptu, Kak. Jadi kayak presentasi di depan tanpa slide. Oke. Kayak cerita misalnya tentang legenda Danau Ranau atau cerita tentang Gunung Seminung. Itu adalah salah satu cara dari guru Vina untuk buat anak muridnya lebih percaya diri lagi, Kak. Berarti lebih kayak ke storytelling ya untuk prakteknya ya. Benar. Oh, luar biasa banget. Nah, Sobat Teknokrat, Kak Vina ini juga merupakan mahasiswa berprestasi yang memiliki banyak banget juara, antara lain yaitu juara 1 Swiss National Competition Public Health Nasional tahun 2021, juga menjadi juara 1 Swiss National Competition di English Festival tahun 2021. Yang paling grace banget ini menjadi delegasi Indonesia satu-satunya ya, perwakilan Indonesia di program Global Student Exchange ke US, ke Amerika Serikat. Dan juga tadi sudah dijelaskan sama Kak Vina ini merupakan salah satu duta bahasa Provinsi Lampung, duta pemuda Provinsi Lampung, ada juga pemenang juara karya ilmiah di bulan inklusi keuangan tahun 2020, dan juga menjadi juara berbalas pantun. Wow, luar biasa banget, masih banyak prestasinya yang nggak mungkin Kak Asri sebutin satu-satu di sini. Kak Asri mau tahu nih, kan dari juara-juara yang udah aku sebutin ini ada salah satu terselip yaitu juara karya ilmiah inklusi keuangan. Agak berbeda banget dari jurusannya Vina yaitu pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini nih karya ilmiahnya seperti apa sih Vina sampai akhirnya bisa menjadi juara? Jadi Vina tuh suka coba-coba kalau Vina belum pernah coba, Kak. Oke. Jadi begitu tahu inklusi keuangan, Vina kan belum tahu nih sebelumnya tentang inklusi itu apa. Jadi Vina cari inklusi keuangan, wah ini lebih ke anak ekonomi sebenarnya. Tapi Vina pengen men-challenge diri Vina untuk ikutan nih. Dan akhirnya Vina coba untuk buat karya ilmiahnya, itu kayak ide kita gimana caranya inklusi keuangan itu berjalan di masyarakat. Dan saat itu Vina ambil masyarakatnya di Lampung Barat, terus juga Vina ikut kegiatannya mulai dari penulisan karya tulis ilmiah, terus juga presentasi di depan dewan juri, dan juga presentasi di depan para pejabat khususnya di pengusaha-pengusaha dan ekonomi, Kak. Wow, luar biasa banget ya. Nah, kalau untuk idenya sendiri, tadi kan katanya kalau untuk masyarakatnya memang langsung mengambil di tempat Vina tinggal ya di daerah Lampung Barat. Keuangan gitu, belajarnya itu dari mana gitu sampai akhirnya memutuskan coba deh gitu, dan ternyata menang gitu. Jadi Vina tuh dulu waktu SMA, kan waktu kelas 1 tuh belum bagi jurusan. Vina jadi masih belajar ekonomi sedikit dari guru Vina. Dan kebetulan karena ada kegiatan ini, jadi Vina lebih belajar dari YouTube sama internet sih, Kak. Oke, jadi lebih ke otodidak dan cari ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi dari yang bagian karya tulis inklusi keuangan, sekarang aku mau bergeser lagi nih. Ceritanya gimana bisa sampai akhirnya terpilih menjadi salah satu duta bahasa Provinsi Lampung, dan juga bisa akhirnya menang juga di berbalas pantun. Berarti selain suka bahasa Inggris, Vina juga suka dengan dunia seni, salah satunya adalah pantun gitu. Gimana sih ceritanya awal mula selain suka bahasa Inggris, apakah suka juga untuk pantun, puisi dan lain sebagainya? Iya, jadi karena
Ibu Vina kebetulan juga guru bahasa Indonesia. Oh gitu, jadi semua keluarganya Iya. backgroundnya memang ini ya, Guru. pengguru ya. Dan juga Vina tuh ngerasa bahwa penting nih untuk kita melestarikan bahasa Indonesia. Jadi Vina coba untuk ikut kegiatan mulai dari SMA dulu Kak. Vina suka ikut puisi, monolog, terus juga pantun. Kebetulan waktu di kampus Vina punya kesempatan nih untuk gali lebih banyak potensi diri, dan Vina ikut lomba berbalas pantun. Ternyata dari lomba berbalas pantun itu Vina kenal sama duta bahasa Provinsi Lampung. Oh, jadi duluan ikut lomba berbalas pantun, baru akhirnya masuk ke duta bahasanya. Betul gitu. Kak. Setelah tahu nih ada duta bahasa Provinsi Lampung, Vina ngerasa kalau duta bahasa ini beda dari pageant-pageant lainnya. Mereka lebih melestarikan bahasa, terutama bahasa daerah. Jadi Vina merasa bahwa ini adalah wadah yang tepat untuk Vina. Terutama kan background Vina dari pendidikan dan Oke. juga bahasa. Jadi Vina rasa ini benar-benar bagus banget untuk Vina menunjang karir ke depannya Kak. Jadi lebih mengupgrade diri banget ya, dari yang mulai tadi bahasa Inggris, terus juga bahasa Indonesia sampai dengan berbalas pantun. Luar biasa banget ya. Nah kan Kak Asri juga ini denger-denger nih ya, karena kita udah ngomongin bahasa. Kalau Vina ini menguasai 5 bahasa. Iya bener ya. Bener. Bahasa apa aja sih Vina ini kuasain? Bahasa Melayu Melayu. biasanya dipakai di Malaysia dan Oke. beberapa daerah Melayu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Korea Kak. Wow, banyak banget, ada bahasa Korea. Luar biasa banget. Nah, boleh dong dikasih contoh mungkin ya sedikit ke Sobat Teknokrat bahasa yang bahasa Korea mungkin ya, karena sekarang kan banyak Lagi banget booming. generasi milenial yang lagi suka banget dan terkira-gila sama kulturnya Korea ya. Iya. Udah ada yang nyebut tuh annyeonghaseyo. Boleh Oke. dong dicobain. boleh. 안녕하세요 여러분. 저는 비나입니다. 전 인도네시아 와서 왔어요. 나는 한국어를 공부했어. 그리고 나는 한국어를 좋아해요. 만나서 반가워요. 안녕. Annyeong. Wah. Mbak Asri emang pecinta drama Korea, tapi kayaknya cuma ngerti di di kalimat-kalimat pertama ya kalau itu. Nah, kalau belajar bahasa Korea sendiri apakah otodidak juga atau ikut kursus kalau Vina? Vina kalau bahasa Korea otodidak, Mbak. Otodidak. Penyuka drama Korea juga kah? Jangan-jangan Beberapa genre iya. beberapa genre. Nah, kalau misalnya bahasa Spanyol, kalau tadi kan ada Melayu, Spanyol, Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Kalau bahasa Spanyol sendiri, kenapa bisa akhirnya mau lebih dalam mempelajari bahasa Spanyol? Kan kalau misalnya dari pronunciation aja susah banget ya pengucapannya gitu. Jadi awalnya tuh Vina nonton film nih. Filmnya itu ada lagu judulnya Te Amo, dan Vina tuh ngerasa kok agak asing ya. Vina cari nih bahasa apa ini gitu. Ternyata bahasa Spanyol. Dan setelah itu Vina mulai belajar bahasa Spanyol mulai dari YouTube, terus juga aplikasi, terus juga mulai ngobrol sama teman-teman yang dari Spanyol, Kak. Wow, sampai ada ngobrol juga nih teman-teman Spanyol. Kenalnya di mana nih kalau boleh tahu? Ada namanya aplikasi Speaky. Oke. Jadi aplikasi Speaky itu menghubungkan kita dengan orang-orang di luar. Jadi kalau kita mau ngobrol sama mereka secara langsung, kita boleh banget nih ada aplikasi chat gitu Kak untuk Speaky-nya sendiri. Jadi kita bisa ngobrol di sana. Oke, jadi lebih menambah pengalaman dan tata bahasanya juga bertambah kosakatanya ya. Bener banget. Luar biasa banget ya. Jadi untuk kalian mungkin kalau misalnya pengen menambah ilmu dalam segi bahasa kayak Vina, boleh belajar. Tadi dimulai dari suka nonton film. Kalau Vina tadi ya, dari film penasaran akhirnya mencari gimana sih akhirnya bahasa ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, tadi kan juga Vina aktif nih di beberapa unit kegiatan mahasiswa. Kalau dari Vina sendiri, menurut pandangan Vina, apakah seorang mahasiswa itu wajib untuk mengikuti kegiatan organisasi atau cukup kayak misalnya kuliah deh udah cukup gitu aja terus pulang ngerjain tugas selesai lulus gitu. Kalau menurut pandangan Vina seperti apa? Kalau menurut pandangan Vina, kita tuh sebagai mahasiswa bukan cuma belajar akademik, tapi juga butuh simulasi otonomi dan juga butuh banget yang namanya organisasi, Mbak. Mulai dari kegiatan kampus ataupun kegiatan luar, karena itu benar-benar menunjang. Kita bisa ketemu orang-orang banyak, kita bisa ngobrol sama mereka, berbagi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Menurut Vina, mahasiswa itu harus banget ikut organisasi. Tapi saran Vina nih kalau ikut organisasi jangan terlalu banyak, karena kalau kita jadi kuliah rapat Iya, ribet bener juga. juga ya. Iya, jadi kita harus bisa
mengatur waktu di mana kita fokus di akademik dan juga non akademik, Kak. Oke, jadi tetap harus balance antara akademiknya dan juga untuk kegiatan kemahasiswaannya. Nah, untuk kalian semua nih yang mungkin sekarang lagi kuliah atau mungkin mau kuliah, bisa banget nih sambil ditonton podcast kali ini, bermanfaat banget dan pastinya dapat banget ya informasi-informasi dari Kak Vina, mulai tadi cerita dari pengalamannya kenapa bisa memilih untuk pendidikan bahasa Inggris, dari background keluarga dan juga memang salah satu cita-citanya juga jadi guru. Terus itu juga bisa nambah lagi, mengupgrade dirinya, mengikuti banyak banget kegiatan. Dan yang paling grace banget tadi kan Kak Sri juga sebutin adalah pertukaran mahasiswa. Dan pertukaran ini bukan cuma kayak satu universitas ke universitas lain, tapi antar negara, Indonesia dan Amerika Serikat. Gimana awal mulanya Vina bisa sampai terpilih menjadi delegasi Indonesia satu-satunya dan dikirimkan ke Amerika Serikat di tahun 2022 ya? Nah, boleh dong diceritain sama Sobat Teknokrat gimana awal mula perjalanannya? Jadi Vina itu pengen banget pertukaran mahasiswa. Tadinya Vina nargetin Korea awalnya. Korea? Iya, awalnya tuh Korea karena Vina suka banget sama bahasa dan budaya mereka. Tapi Korea persyaratannya Vina belum cukup karena usia Vina masih muda untuk daftar. Jadi Vina coba beralih ke negara lainnya, dan kebetulan Global U Grad pada bulan Desember 2020 itu mulai kasih informasi bahwa mereka ada program Global U Grad rekrutmen untuk delegasi Indonesia dan juga beberapa negara lainnya ke Amerika Serikat. Jadi Vina coba untuk daftar, Vina coba untuk seleksi, dan alhamdulillahnya Mbak kebetulan banget nih. Jadi saat itu ada program juga namanya pertukaran pemuda antar negara. Oke. Vina pengen ikut karena Vina ngerasa jujur nggak percaya diri karena pendaftarnya tuh banyak banget Mbak, ada 5.000-an dari Indonesia. Wow, dari 5.000 akhirnya terpilihlah Vina. Iya, kebetulan kita ada 12 orang Mbak, bukan 1 orang. Oh, 12 orang perwakilan dari Indonesia. Iya. Tapi kalau untuk yang Provinsi Lampung, Vina yang mewakili. Iya, lebih tepatnya Sumatera, Vina sendiri. Wow, luar biasa. Satu-satunya perwakilan dari Sumatera yang bisa nantinya berangkat ke Amerika Serikat. Nah, kalau dari mulai pendaftaran kan tadi kalau Korea kan umurnya yang kata Vina nggak cukup. Kalau Korea tuh minimal berapa sih kalau untuk yang pertukaran Indonesia Korea tadi yang kata Vina belum mencukupi umurnya, itu minimal berapa kalau untuk yang Korea? Kalau untuk itu umurnya pada saat itu 20 tahun. Minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Nah, kalau untuk yang di Amerika, Indonesia Amerika? Minimal 18 tahun. Oh, jadi bisa masuk ya. Bisa. Nah, untuk pendaftarannya itu dari kapan Vina lakukan? Apakah di tahun 2020 kemarin atau kapan? Jadi 2020 informasi tanggal 4 Januari itu mulai buka pendaftaran sampai Maret tanggal 15. Dan kebetulan Vina mulai buat esai, buat kegiatan dan dokumen lainnya itu tuh mulai dari Januari ke Maret Kak. Jadi 5 hari sebelum deadline Vina baru kumpul. Wah, luar biasa ya, 5 hari itu mepet banget ya. Dan itu dibuatkan sebuah kayak esainya terkait dengan apa, ada isi di dalamnya seperti itu. Jadi ada 2 esai. Yang pertama itu tentang diri kita, yang kedua tentang boleh pilih antara masalah, bagaimana cara kita solusikan masalahnya, atau leadership, kepemimpinan. Jadi Vina pilih diri Vina sendiri dan juga kepemimpinan. Oke, jadi sudah ditentukan temanya dari mereka ya. Nah, untuk leadership sendiri nih, boleh dong diceritain isi esainya, kisi-kisinya tuh sedikitnya aja deh, yang akhirnya sampai lulus nih ya di bagian akademik administrasinya dan lanjut lagi ke tahap berikutnya. Iya, jadi Vina buka dengan moto hidup orang Indonesia. Apakah itu? Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Jadi Vina ngerasa bahwa dalam satu organisasi ini kita beda-beda Kak, identitas, latar belakang, orang-orang dan karakternya. Jadi Vina merasa bahwa kalau kita bisa bersatu dari perbedaan itu akan menjadi lebih hebat. Dan Vina juga bilang di esai Vina, pemimpin yang baik bukan lahir dari organisasi yang baik, tetapi lahir dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa memimpin organisasi dengan baik, maka organisasi itu akan menjadi dan kita akan menjadi orang yang hebat. Wow, luar biasa sekali. Boleh dong dikasih tepuk tangannya nih di sini juga. Nah, untuk Sobat Teknokrat, Kak Sri mau ingatkan sekali lagi juga untuk kalian yang mau tanya-tanya apa aja boleh sama Vina, bisa langsung aja tulis di kolom chat di bagian bawah di Instagram Teknokrat. Aku juga mau sapa lagi nih, sudah banyak yang gabung. Ada Kak Jeki, ada Kak Parene,
terus juga ada Kak Amrin, ada Kak Elvan, ada Kak Ananta, ada Kak Reza, dan masih banyak lagi. Untuk kalian semua, kita masih ngobrol-ngobrol terkait prestasi Vina dan juga ilmu yang menginspirasi pastinya. Nah, kalau tadi kan dari mulai esainya sudah lolos nih. Tahapan selanjutnya apa aja sih, Vina? Tahapan selanjutnya itu interview. Interview apakah langsung menggunakan Zoom meeting secara virtual atau seperti apa? Iya, karena kita masih online sekarang, jadi kita pakai Zoom meeting, Kak. Itu person to person atau langsung rame gitu? Orang ke orang, jadi satu-satu. Oke, jadi satu-satu. Untuk yang wawancaranya memang langsung dari pihak yang ada di Amerika Serikatnya. Betul sekali. Nah, untuk isi wawancaranya, waktu itu masih ingat nggak sih apa aja yang ditanyain kurang lebihnya? Jadi karena Vina bawain esai leadership, mereka lebih tanya tentang kepemimpinan. Jadi mereka tanya, Vina, maksud kamu dari kepemimpinan bahwa pemimpin yang baik lahir dari organisasi yang baik itu seperti apa? Oke. Terus Vina jelasin, sebenarnya Vina udah list beberapa pertanyaan dan juga jawaban Vina, Kak, sebelum wawancara. Jadi Vina ada list 60 pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan. Oh, luar biasa persiapannya ya. Dan ternyata yang ditanyain itu, yang benar-benar Vina persiapin itu cuma satu, Kak. Dari 60 pertanyaan, Dari 60 hanya pertanyaan. satu. Bener banget. Karena mereka lebih nanya tentang leadership, dan di akhir pertanyaan, nah ini baru yang Vina persiapin. Jadi mereka tanya, apa sih tantangan yang akan Vina hadapi di negara Amerika? Dan Vina saat itu menjawab bahwa Vina seorang Muslim, dan kemungkinan Vina akan mendapatkan rasisme di sana. Oke. Tapi kita sebagai Muslim memang tidak bisa menunjukkan secara teori. Kita bisa menunjukkan bagaimana sifat seorang Muslim itu dari tingkah laku kita, dari perilaku dan perkataan kita. Oke, luar biasa banget ya. Nah, mulai dari yang tadi sudah mulai tahap administrasinya, interviewnya, sampai akhirnya bisa terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia yang dikirimkan ke Amerika. Berangkatnya tahun 2020 di bulan apa nih kalau boleh tahu? Tahun 2022 di bulan 2022. Januari. Januari tahun 2022. Persiapannya nih ya, Kak Asri mau tahu dulu persiapannya sampai dengan sekarang kan sudah bulan Oktober ya. Persiapannya udah apa aja sih yang disiapkan? Apakah sudah mempersiapkan visa dan lain sebagainya? Jadi kita ada persiapan TOEFL. Oke. TOEFL-nya minimal 61 untuk delegasi Indonesia supaya bisa apply untuk di universitas di sana. Jadi kita akan ambil di bulan Desember nanti, dan juga ada visa. Cuma sekarang kayak negara-negara bergilir gitu, Kak. Jadi kayak Indonesia kemungkinan akhir Desember. Setelah itu ada persiapan universitas. Jadi Global You Grad sendiri lagi mempersiapkan beberapa universitas, dan kebetulan karena Indonesia di negara Asia dan kita agak sedikit jauh daripada negara-negara yang di sekitaran Amerika. Jadi kemungkinan kita ada di akhir atau awal Desember. Dan gitu. juga kegiatannya juga masih persiapan untuk pembelajaran juga di sana, Kak. Jadi kalau untuk saat ini Vina belum tahu ya bakalan ditempatin di universitas apa di Amerika. Tapi kalau misalnya untuk kotanya di Amerika sudah ada bayangan atau belum sih dari panitia sana? Untuk kotanya itu belum tahu, Kak, kita sama sekali belum tahu. Tapi ada beberapa negara kayak contohnya dari daerah Filipina, mereka udah dapet universitas dan juga daerahnya. Tapi kemungkinan untuk Indonesia mungkin di akhir Desember. Oke, jadi masih menyusul, kita nunggu ya karena berangkatnya juga masih di bulan Januari. Nah, ngomong-ngomong harus berangkat ke luar negeri, dan itu merupakan tadi kalau kata Vina salah satu cita-citanya adalah ke luar negeri, dan itu juga nggak bayar sendiri tapi dibayarin, ditanggung, bahkan bakalan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Gimana perasaan Vina dan juga dukungan dari keluarga sekitar ataupun orang terdekat Vina dengan pencapaian Vina sampai dengan saat ini? Vina seneng banget ya, Kak, Seneng banget ya? karena Vina jujur nggak menyangka akan secepat ini. Vina nyangkanya akan di usia 22 baru bisa, tapi ternyata Allah kasih di usia sekarang. Dan juga kebetulan orang tua Vina emang sangat mendukung. Sangat mendukung, terutama ibu dan ayah, mereka benar-benar support banget. Tapi mereka sedikit khawatir karena kan Vina wanita. Jadi kalau cewek ke luar negeri apalagi di daerah Amerika tuh kayak takut, sedikit khawatir. Udah anak pertama, perempuan. Nah, kalau misalnya perginya ini apakah pergi sendiri atau nanti bareng sama delegasi yang lainnya?
karena kita penempatannya beda-beda di beberapa universitas, jadi kita akan berangkat sendiri dari my daerah God. masing-masing. Jadi berangkat sendiri itu merupakan salah satu pengalaman yang luar biasa. Ada rasa ketakutan sendiri nggak sih kalau dari Vina? Karena ini kan pertama kali ya dari Indonesia berangkat ke luar negeri sendiri, nggak ada pendamping gitu, rasanya gimana gitu? Iya, jujur Vina agak sedikit khawatir. Vina takut nanti di sana gimana ya kalau Vina begitu sampai, apakah Vina langsung mengenali orang-orang yang akan menjemput Vina gitu. Dan juga ini pertama kalinya Vina akan pergi ke luar negeri sendiri, dan bener-bener kayak pengalaman baru banget sih Kak. Iya, apalagi kan sekarang kita masih menghadapi yang namanya pandemi COVID ya gitu kan. Persiapannya lebih banyak dan pastinya ada kekhawatiran. Tapi semua itu istilahnya sirna ya, karena itu tadi merupakan salah satu cita-cita Vina akhirnya bisa sampai mengikuti pertukaran mahasiswa di Indonesia Amerika. Nah, kalau boleh tahu nantinya pada saat Vina di Amerika itu akan seperti apa? Apakah ikut kuliah juga seperti kita di sini dan berapa lama waktunya seperti itu? Jadi sama seperti di Indonesia, kita akan ikut kuliah juga di sana, terus juga ikut kegiatan-kegiatan organisasi dan juga kegiatan volunteering. Jadi mereka lebih menekankan kepada kepemimpinan kita bagaimana. Jadi kemungkinan nanti kita akan belajar tentang organisasi dan juga mengatur sebuah kegiatan, Kak. Terus juga di sana nanti Vina akan sekitar 6 bulan atau 1 semester. Oke, jadi 6 bulan full di Amerika Serikat. Wah, luar biasa banget ya. Jadi untuk sahabat teknokrat nih, bisa banget nih dicontoh. Kak Vina merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan sampai saat ini juga bisa menggapai salah satu cita-citanya yang sudah terwujud, yaitu bisa pergi ke luar negeri dan bisa menambah ilmunya dengan pastinya dukungan dari orang tua dan juga orang sekitarnya. Nah, kalau sekarang kan Vina sudah masuk semester 5, kesibukan lain sekalian tadi ikut organisasi juga. Perkuliahan apakah saat ini sudah berjalan full tetap muka ataupun masih ada perkuliahannya juga yang daring? Jadi kuliahnya sekarang tuh blended learning, Kak. Blended learning berarti percampuran ya antara offline dan juga online. Gimana sih perasaannya Vina selama menghadapi pandemi ini? Kan kita sudah masuk tahun kedua ya. Tahun kedua untuk pandemi COVID, terus itu tatap muka yang sudah berkurang, ketemu teman-teman juga sudah berkurang, tapi kita tuh harus tetap produktif. Nah, kalau dari Vina sendiri untuk pembelajaran e-learning daring tuh seperti apa? Kalau menurut Vina ini benar-benar kondusif. Menurut Vina pribadi. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa kelas offline itu lebih seru, lebih enak. Iya, betul banget. Tapi kalau menurut Vina, kelas online, kelas daring itu lebih seru karena kita bisa diskusi tanpa terlalu ribut di kelas, Kak. Kalau di kelas kan ribut banget ya. Vina tipikal pembelajar yang nggak suka keributan kalau belajar. Berarti kalau belajar pun harus tenang ya? Harus tenang. Dan berarti kalau misalnya sambil belajar nggak bisa mendengarkan musik dan lain sebagainya nih ya? Benar. Oke. Nah, kalau misalnya untuk tadi e-learningnya berarti sangat kondusif ya kalau untuk Vina sendiri. Nah, kalau Vina sendiri ini tipenya sebenarnya introvert atau extrovert sih? Vina lebih ke ambivert sih, Kak. Ambivert. Nah, kayaknya aku baru dengar nih kalau ambivert. Iya. Boleh nggak dikasih tahu sama sahabat teknokrat apa sih itu ambivert dan seperti apa contohnya? Jadi kalau ambivert itu perpaduan antara ekstrovert dan introvert. Biasanya kalau orang-orang yang tipikal ambivert, mereka bisa menempatkan diri dimanapun mereka berada. Oke. Jadi kalau misalnya lagi ada di organisasi, mereka terlihat seperti orang ekstrovert, tapi kalau lagi ada sendiri ya mereka seperti orang introvert. Tapi kalau ditanya Vina lebih ke, kan kalau ambivert ada yang lebih ke ekstrovert atau yang lebih ke introvert. Tapi kalau Vina lebih ke introvertnya, Kak. Introvert ya, agak sedikit tertutup tapi tidak terlalu yang tertutup gimana ya, tetap bisa bersosialisasi dengan yang sekitarnya gitu. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya untuk sekarang ini selain kuliah tadi kan Vina juga sudah menjadi seorang volunteer ngajar di TK, SD dan juga English Course. Gimana ceritanya bisa sampai akhirnya mencoba untuk pembelajaran? Tadi kan juga kata Vina salah satu usahanya untuk praktis. Dan gimana sih ketemu sama anak-anak kecil yang kita harus juga mengajarkan bahasa Inggris, atau ada pembelajaran lain juga yang Vina ajarkan kalau untuk anak-anak TK dan juga SD? Iya, jadi Vina tuh awalnya tuh nggak terlalu suka ngajarin anak kecil karena mereka kan aktif banget ya, Kak. Butuh kesabaran ekstra. Butuh kesabaran. Terus kata Ibu Vina, kalau Vina punya pengalaman nih, itu benar-benar bagus banget untuk kedepannya menunjang karir.
jadi guru nanti. Jadi Vina cobalah untuk ngajarin anak-anak TK ini. Awalnya Vina bingung gimana ya metodenya supaya mereka ngerti, karena bahasa Inggris itu agak sedikit sulit untuk anak TK jujur ya Kak. Jadi Vina memutuskan untuk pakai metode lagu. Jadi kalau mereka pakai lagu mereka lebih mudah untuk ngerti Kak. Terus juga pakai gerakan supaya mereka jadi lebih ingat, misalnya kepala itu apa, terus juga mata itu apa. Jadi mereka mulai belajar vocab-vocab dari TK. Oke, jadi dibawanya lebih ke fun gitu ya kalau untuk anak-anak seusia mereka gitu. Udah berapa lama sih kalau misalnya Vina jadi volunteer untuk anak-anak SD dan TK ini? Vina untuk volunteer kegiatannya selama 3 bulan. Jadi Vina ke daerah-daerah terpencil gitu dan juga mengajar di sana. Jujur Vina suka sih daerahnya, daerah persawahan, deket danau, tempatnya sejuk. Jadi walaupun agak sedikit tricky karena ngajarin anak TK, tapi cara mereka berkomunikasi ke Vina dan juga lingkungan yang mendukung itu benar-benar membantu banget Kak selama kegiatan. Oke, luar biasa banget. Jadi memang jadinya nambah pengalaman ya, dan untuk kayak sekolahnya juga Vina bukan memilih yang istilahnya di kota, tapi memang Vina milih daerah-daerah yang misalnya memang ya patut untuk dibantu dan dijadikan untuk bisa mencerdaskan anak-anak di situ ya. Kalau pengalaman lainnya nih, kalau misalnya tadi kan dari ngajarin anak-anak TK, terus itu SD, terus itu pindah juga ngajarin ke anak-anak yang di English course. Nah, itu perbedaannya apa sih dari mulai ngajarin anak-anak yang keseruannya gitu kan, biasanya mulai dari ngajarin merekanya dengan pakai nyanyi dan lain sebagainya, terus kita juga harus jadinya serius ngajarinnya di bagian English course. Perbedaannya seperti apa? Terus keseruannya atau pengalaman Vina gimana? Kalau Vina jujur nih Kak, lebih seru anak TK. Oh, lebih seru anak TK? Iya, karena mereka tuh bisa mencairkan suasana. Tapi kalau di English course, karena Vina ngajarnya privat ya Kak. Oke. Jadi ketika ngajarin anak privat, kalau kita dapat murid yang ekstrovert, itu lebih enak untuk kita. Tapi kalau dapat introvert yang dingin sama dingin, jadi agak tricky juga. Oh gitu, jadi agak bingung ya gimana caranya untuk memutuskan ice breakingnya tuh agak bingung gitu ya. Iya, jadi Vina butuh 2-3 kali pertemuan untuk tahu karakternya supaya Vina bisa ngajarin metode yang tepat untuk anaknya. Oke, untuk di sekolah tadi kan kata Vina ngajarinnya anak TK dan juga anak SD. Satu kelas itu kurang lebih ada berapa siswa? Satu kelas tuh ada 15 orang. 15 orang, dan itu pengajarannya apakah dia full selama 1 minggu Vina ngajarin mereka atau beberapa kali pertemuan, karena kan juga masih pandemi ya, tidak semua sekolah juga yang tatap muka. Jadi karena kita masih pandemi, kalau sebelum pandemi itu biasanya 5 hari. Oke, tapi jadi karena Senin sampai dengan Jumat. Karena masih daring dan juga PPKM masih berlanjut, jadi ngajarnya cuma 3 hari dan itu pun cuma 2 jam, 3 jam gitu 2 jam sampai dengan 3 jam, tapi pengalamannya luar biasa. Bener ya banget. Ada nggak sih pengalaman yang misalnya tidak terlupakan? Maksudnya kan kadang-kadang kita punya ketemu sama anak-anak kecil kan, mereka tuh kan masih jujur, masih polos banget. Ada nggak sih pengalaman yang sampai akhirnya nggak bisa kelupakan sama Vinas ketemu sama anak-anak ini? Jadi suatu hari nih mungkin udah ketiga kalinya Vina ngajar di sana. Mereka tuh tiap Vina datang itu selalu bilang Bunda, Oke. gitu, kayak baru di jalan nih Kak, belum sampai nih motor, langsung Bunda Vina gitu. Jadi kayak Vina seneng banget gitu. Langsung disambut ya. Terus juga mereka kalau ada jam istirahat tuh selalu cerita, misalnya Bunda tadi aku itu belum sarapan tapi diburu-buru sama mama aku gitu. Terus juga kadang mereka cerita, Bunda liburan besok aku pengen ke daerah ini gitu. Jadi kayak mereka lebih terbuka gitu Kak. Jadi Vina seneng banget, pengalaman berharga banget buat Vina. Ya, luar biasa banget ya. Wah, Sobat Teknokrat pengalamannya banyak banget ya Kak Vina ini. Aku juga mau langsung lihat lagi nih di beberapa kolom komentar udah ada yang komen katanya. Yang pertama katanya, Masya Allah luar biasa Vina, experience-nya once in lifetime. Wah, luar biasa banget. Terus juga ada bilang sang juara, ada juga yang kasih emot lope loh di sini ngedengerin kita hari ini, dan apa nih, doa dan usahanya kenceng banget nih. Nah, kalau dari Vina sendiri gimana sih menurut Vina, apakah hanya berupa usaha saja tidak diiringi doa? Karena kan hari ini pencapaiannya ya sampai dengan saat ini kan luar biasa banget. Dan doa dan usaha seperti apa sih yang Vina jalankan sampai akhirnya bisa berhasil mewujudkan mimpi Vina dan cita-citanya satu demi satu sampai dengan sekarang? Iya, jadi kalau menurut Vina usaha itu nggak cukup Kak.
Nggak cukup ya. Walaupun kita latihan tiap hari, walaupun kita selalu berusaha jadi yang terbaik, tapi usaha aja nggak cukup. Kita butuh doa, dan Vina percaya keajaiban doa, miracle atau keajaiban doa itu benar-benar kuat banget. Jadi ketika kita, biasanya Vina selalu bilang ke guru-guru ataupun orang tua dan keluarga, kalau Vina mau ikut kegiatan selalu bilang ke mereka untuk minta doa mereka. Oke, minta doa restu dulu sebelum melakukan segala aktivitas ya. Bener banget. Luar biasa banget. Nah, kalau misalnya selama COVID nih sekarang ini kan ya, kegiatan produktif Vina itu seperti apa sih yang Vina jalankan selain tadi jadi seorang volunteer, kuliah juga iya, apakah masih ada kegiatan yang lain Vina lakukan? Content creator juga iya gitu. Iya, jadi selama pandemi ini Vina rutin untuk buat lukisan. Oh, lukis? Iya, Vina suka melukis, jadi Vina mulai untuk bisnis lukisan juga, terus juga bisnis buket bunga. Oh gitu. Buat teman-teman yang mau wisuda atau sempro nih, bagus banget kan? Boleh dipromoin juga di sini Boleh. Instagramnya. Nama Instagramnya Vina Hampers. Nanti teman-teman boleh cek di Instagram Vina Hampers. Terus juga Vina selain itu Vina juga aktif nge-YouTube. Jadi 3 kegiatan itu yang di luar dari jam akademik dan non-akademik. Oke, kalau misalnya dari Vina sendiri ya, tadi kan Kak Astri juga udah ngelihat kalau misalnya konsistennya berarti lebih suka ke pembelajarannya secara daring ya, untuk yang online. Ada nggak sih hambatan atau kendala lagi yang Vina hadapi dalam menghadapi perkuliahan secara online tadi? Tapi kan kalau Vina lebih kayaknya lebih konsentrasi, tapi pasti kan ada sih suatu hambatan atau lain sebagainya yang kita hadapi pada saat perkuliahan. Iya, jadi karena Vina dari daerah Lampung Barat. Oke. Jadi di daerah Lampung Barat itu tiap hujan selalu hilang sinyal. Oke. Jadi kalau hilang sinyal itu biasanya 1 hari 2 hari gitu, dan itu benar-benar menghambat banget. Tapi kalau sejauh ini kalau nggak musim hujan itu baik-baik aja sih Kak, sinyalnya masih bisa zoom. Cuma kalau udah hujan itu benar-benar parah dan fatal banget, nggak bisa. Berarti lebih kepada sinyal ya. Kalau Benar. untuk yang lain ada kendala lain nggak selain sinyal? Cukup sih, nggak ada lagi. Nggak ada, berarti memang udah perfect lah ya. Memang sukanya juga online dan juga memang bisa mengikuti. Kalau dukungan dari orang tua tadi kan sangat mendukung. Kalau misalnya dukungan dari kampus sendiri gini, gimana sih Vina merasakan dukungan yang diberikan oleh Universitas Teknokrat Indonesia mulai dari perkuliahan sampai dengan prestasi-prestasi yang Vina hasilkan? Jadi beruntungnya mahasiswa yang kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia itu kegiatan kita tuh selalu didukung sama Universitas Teknokrat Indonesia. Misalnya kita mau kegiatan lomba atau kegiatan lainnya, itu benar-benar didukung, difasilitasi sama Teknokrat, teman-teman. Jadi banyak banget ya, dan itu pastinya juga menjadi salah satu hal yang positif ya Vina ya. Dan juga kan Vina juga merupakan juara speech national competition itu di Public Health dan juga English Festival. Boleh diceritain nggak sih pengalaman Vina kalau misalnya pada saat lomba, kan sekarang lombanya lebih banyak kepada lomba online. Sedangkan debat itu kayaknya lebih seru banget kalau kita secara offline dan juga tetap muka. Perbedaan antara lomba secara offline dan online itu seperti apa yang pertama? Terus itu juga pengalamannya boleh dong di-share, sebelumnya pernah ngikutin juga nggak lomba secara offline dan ketemu dengan teman-teman dari luar kota Bandar Lampung seperti itu? Jadi kalau online menurut Vina tuh kita lebih santai, Mbak. Jadi kita mau buat video kapan aja itu bisa. Terus juga kita final atau semifinalnya itu juga bisa lewat Zoom. Nanti kita masuk di breakout rooms gitu dan dikasih waktu. Terus juga kita lebih, menurut Vina lebih produktif dalam membuat kerangka speech-nya. Tapi kalau offline seru, apalagi deg-degannya kalau mau maju di depan juri itu benar-benar memacu adrenalin banget. Tapi sayangnya kalau offline kita lebih mengeluarkan banyak biaya. Oh gitu. Jadi kalau kita misalnya mau keluar daerah itu kan butuh banyak biaya, dan itu yang agak sedikit menurut Vina tuh memberatkan, dan juga waktunya kita terlalu banyak, jadi kuliahnya kadang tertinggal, jadi kita izin dispensasi sama dosen dan sebagainya. Walaupun itu juga tapi masih mendapatkan dispen ya kalau dari dosen juga kan ya. Tapi berarti pressure-nya beda ya antara yang pada saat perlombaan online dan juga offline gitu ya. Luar biasa banget. Nah, Vina, Kak Astri juga mau tahu nih kalau misalnya dari Vina sendiri, kan kita sekarang lagi kemarin juga baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan Vina merupakan salah satu pemuda-pemudi Indonesia yang juga bisa membanggakan. Kenapa Kak Astri bilang membanggakan juga karena Vina ini menjadikan salah satu delegasi Indonesia yang bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri.
Dari Vina sendiri gimana sih makna dari Sumpah Pemuda seperti itu? Iya, jadi menurut Vina ini benar-benar bermakna banget, apalagi untuk kita pemuda. Salah satu dari Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sebagai anak muda nih, bagusnya itu emang benar-benar harus mengutamakan bahasa Indonesia, Mbak. Sekarang itu banyak banget kan yang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicampur, atau bahasa daerah dan bahasa Indonesia dicampur. Tapi menurut Vina lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia saja, atau bahasa Inggris saja, atau bahasa Lampung saja. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong bahasa daerah atau bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Tapi kita kayak ada tempat-tempat yang bisa kita gunakan. Misal kalau di kelas bahasa Inggris kita pakai bahasa Inggris, ketemu orang asing kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di lingkungan sekitar, kayak kita lagi ada di daerah atau lagi sama orang Lampung atau lagi sama orang Jawa, kita pakai bahasa daerah. Dan kalau kita lagi ngobrol sama dosen dan lain sebagainya itu pakai bahasa Indonesia. Dan menurut Vina, Sumpah Pemuda adalah peringatan yang benar-benar membuat kita harus sadar betapa pentingnya peran kita sebagai pemuda. Wow, betapa pentingnya seorang peran pemuda ya, luar biasa banget. Jadi kalau dari Vina tadi memang penggunaan bahasa itu harus disesuaikan juga dengan situasinya iya, kondisinya iya, dan lawan bicaranya mungkin ya Vina ya. Betul. Betul banget. Nah, untuk teman-teman juga yang mau tanya masih Kak Asri tungguin juga, masih di podcast Teknokrat. Kalau tadi kita sudah mulai cerita dari mulai awal mula Vina, sukanya bahasa Inggris, sampai menjadi salah satu delegasi pertukaran Indonesia Amerika. Sekarang aku mau tanya juga nih, apa sih pencapaian atau cita-cita yang belum Vina capai, atau misalnya yang pengen banget digapai di tahun 2022 nanti? Karena kan 2021 udah mau habis nih ya, dan salah satu halnya juga sudah tercapai, bisa keluar negeri di tahun 2022 nanti. Vina apalagi sih yang mau dicapai gitu? Pengen banget jadi lulusan terbaik Teknokrat. Wow, luar biasa banget, kita doain, amin. Pengen banget jadi lulusan terbaik karena tahun 2022 itu sudah masuk di semester 7 dan 8 ya. Jadi untuk persiapan nanti skripsi dan lain sebagainya. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya untuk kita mau ngobrol-ngobrol sedikit juga untuk persiapan nanti pada saat proposal dan skripsi. Kalau Vina sendiri pendidikan bahasa Inggris berarti nanti ada proses PPL ya, pengajaran juga ya. Berarti di semester berapa kalau untuk PPL? Semester 7. Semester 7. Berarti nanti untuk semester 6 lagi di Amerika Serikat, pulang langsung persiapan untuk Betul. PPL ya. Luar biasa banget. Punya nggak sih tempat ataupun cita-cita pengen banget datang ke sini, pengen banget ketemu sama orang banyak atau lain sebagainya? Vina pengen banget langsung ke daerah Vina di Lampung Barat sebenarnya. Pengennya Vina karena Vina merasa bahwa daerah itu adalah salah satu daerah yang butuh perhatian lebih, karena beberapa pemerintahan tuh kurang memperhatikan Lampung Barat menurut Vina, Mbak. Salah satunya adalah di sektor pariwisata. Padahal pariwisata di Lampung Barat itu benar-benar bagus, tapi yang lebih diperhatikan itu mungkin di daerah Suwoh, di daerah Waitenong, tapi di daerah Ranaunya sendiri yang punya lebih banyak istilahnya itu potensi tapi masih belum digali. Dan pendidikannya pun Vina merasa bahwa lebih ke daerah Vina Lampung Barat. Padahal kalau kita tahu Lampung Barat itu adalah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang sangat indah. Betul sekali. Betul banget ya, karena aku kebetulan juga pengalaman sudah pernah mampir ke Lampung Barat, dari mulai daerah pesisirnya sampai dengan Ranaunya itu memang benar-benar bagus banget. Dan sayang sih ya sebenarnya kalau misalnya potensinya tuh kurang digali. Jadi sebagai pemuda, Vina juga pengen banget memajukan untuk Kabupaten Lampung Barat biar bisa menjadi sektor pariwisata yang lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, kalau tadi itu kan untuk cita-cita tahun 2022 dan keinginan Vina. 5 tahun ke depan, kira-kira apa sih yang Vina harapkan atau apa yang pengen Vina capai kembali dan cita-citakan? Vina pengen lanjut S2 di Harvard University. Wow, amin ya robbal alamin, kita doain ya Sobat Teknokrat. Terus? Dan juga Vina pengen beli tanah khususnya di daerah Lampung Barat untuk daerah sektor pariwisata, jadi Vina bisa mengembangkannya nanti. Oke, jadi kembali lagi untuk pengembangan. Selain itu apa lagi? Dan juga Vina pengen jadi dosen. Insya Allah. Amin. Dan menikah tentunya. Menikah tentunya. Jadi menikahnya agak di belakang dikit ya Sobat Teknokrat ya. Dari yang mulai tadi pengen menjadi yang pertama adalah pengen lanjut kuliah dulu ke Harvard University ya, salah satu universitas terbaik di dunia. Kita doain ya Sobat Teknokrat, semoga Kak Vina bisa
lulus terus juga bisa lanjut beasiswa juga ya, semoga Amin. ya, amin. Jadi bisa makin bangga dengan pencapaian diri, terus juga pengen beli tanah, tapi beli tanahnya juga di Kabupaten Lampung Barat, which is itu yang bisa membangun dan juga mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Nah, dari Kak Vina sendiri nih, boleh nggak sih kasih mungkin motivasi atau mungkin tips and trick untuk sobat-sobat teknokrat yang di rumah yang mau lanjut kuliah ataupun yang pengen banget menjadi generasi yang bermanfaat dan pastinya menghasilkan prestasi yang banyak. Vina pengen kasih tahu teman-teman bahwa kita itu sebagai pemuda harus berani mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita udah pasti gagal. Tapi ketika kita mencoba, kita punya dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Jangan pernah takut untuk mencoba banyak hal, jangan pernah takut untuk bermimpi. Coba aja dulu. Karena pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Wow, luar biasa banget. Karena pemenang adalah pemimpi Yang yang tidak tidak pernah pernah menyerah gitu. Jadi kalau misalnya untuk sobat teknokrat di rumah harus berani mencoba ya. Apapun itu, kalau misalnya gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Seperti kayak quote-nya juga dari Mr. Peter yang sebelumnya, terbentur, terbentur, terbentur dan akhirnya terbentuk gitu. Luar biasa banget. Wina, terima kasih banyak untuk semua cerita yang sudah dibagi kita di hari ini sama sobat teknokrat di rumah. Semoga harapan Vina bisa tercapai. Lancar juga untuk persiapan ke Amerika Serikatnya bulan Januari juga, dan tetap menjadi mahasiswa yang berprestasi selanjutnya. Amin. Dan sobat teknokrat, itu dia ngobrol kita hari ini sama Kak Vina dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang punya segudang prestasinya, dan nanti di tahun 2022 semoga lebih banyak lagi. Lancar juga untuk Vina untuk persiapan menuju skripsinya, semoga bisa menjadi lulusan terbaik dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan untuk sobat teknokrat semua, demikian episode kita kali ini. Banyak banget informasi, banyak banget cerita-cerita menarik yang kita sudah dapatkan dari Kak Vina. Dan untuk teman-teman yang mau kuliah, jangan lupa di tahun 2022 kalian bisa bergabung menjadi sang juara selanjutnya di Universitas Teknokrat Indonesia. Tunggu apa lagi, kuliah di PTS terbaik Universitas Teknokrat Indonesia dengan prestasi segudang dan juga akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Benar nggak ini Kak Vina? Bener banget ya. Yang mau menjadi sang juara kayak Kak Vina bisa juga langsung kuliah di Teknokrat. Dan masih banyak sebenarnya hal yang mau kita obrolin, tapi karena waktunya nggak cukup, kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga episode hari ini sangat baik dan juga bisa lanjut lagi di episode selanjutnya. Dan Kak Sri pamit, terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe di channel Sobat Teknokrat dan juga bisa follow di akun Instagram di @teknokrat_university. Ingat Teknokrat, ingat PTS terbaik Sumatera. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.